Bapak Ibu sekalian, mari kita Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga, Bapa yang penuh kasih setia. Benar Tuhan, Engkaulah satu-satunya penopang dalam hidup kami ya Bapa. Engkaulah Tuhan yang menjadi fondasi dasar yang teguh iman kami bertumbuh di dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Dan kami bersyukur ya Tuhan atas rancangan-Mu, rancangan damai sejahtera yang begitu indah dalam kehidupan kami Bapa di surga. Dalam menjalani kehidupan kami Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur dan kami percaya Engkau senantiasa menopang hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk semua saudara-saudara yang sudah hadir dalam ibadah saat teduh di pagi hari ini. Semua kami yang berada di dalam naungan The Power of Love Ministry, pagi hari ini Tuhan datang bersyukur kepada-Mu Bapa. Kami berterima kasih Tuhan atas pertolongan-Mu yang luar biasa. Memberikan kami perlindungan, pemeliharaan yang sejati, berikan kesehatan bagi kami Tuhan, dan senantiasa memelihara kehidupan keluarga kami dan pelayanan kami semuanya. Terima kasih Bapa, rancangan-Mu yang begitu indah, yang selalu memberikan pada kami penguatan, dan selalu membukakan pikiran kami Tuhan, untuk melihat hikmat dari sorga, untuk kami senantiasa bisa syukuri apa yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami dan pelayanan kami. Terima kasih Bapa, diberkatilah semua di pagi hari ini dengan kebenaran firman Tuhan dan puji-pujian yang sudah dinaikkan untuk meninggikan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya. Sekali lagi shalom, selamat pagi Bapak Ibu semuanya dalam kasih Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini saya sangat berterima kasih pada pengurus yang mengatur dalam pelayanan khususnya di saat teduh yang memberikan kepada saya kesempatan untuk membawakan renungan pagi firman Tuhan secara berturut-turut. Hari ini, hari Senin, besok Selasa, kemudian hari Rabu dan juga hari Kamis. Ya, saya diminta untuk membawakan renungan secara berturut-turut, mengambil dari kitab Efesus, ya. Dan tentunya Bapak Ibu sekalian, karena waktu yang sangat terbatas dan diberikan waktu ya satu kali pertemuan atau satu sesi 20 menit saja. Jadi saya mengambil 4 topik saja dari pembahasan dari kitab yang luar biasa, kitab Efesus ini, ya. Terima kasih sekali lagi. Tuhan Yesus memberkati untuk kesempatan yang diberikan untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan pagi hari ini, Bapak Ibu sekalian, ya, salam sehat untuk kita semuanya. Hari ini saya membawakan uraian firman Tuhan dengan topik rancangan Allah sejak semula. Sebagaimana yang sudah di-share di grup, saya ingin menyampaikan firman Tuhan dari Efesus. Pertama-tama kita akan buka dari Efesus pasal 1 ayatnya yang ke-9. Efesus pasal 1 ayat 9 akan mengawali firman Tuhan yang akan memberkati kita di pagi hari ini, bagaimana kita melihat rancangan Allah dari semula, sungguh luar biasa, ya. Saya akan membacakan untuk kita semua, Bapak Ibu sekalian,
dari Efesus pasal 1. Ayatnya yang ke-9, ayat 9 dan 10. Saya akan bacakan. Sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Ayat 10, sebab sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu yang baik yang di sorga maupun yang di bumi. Sekali lagi, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu baik yang di sorga maupun yang di bumi. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada dua rencana besar dari Allah dari sejak semula, ya. Jadi ada dua rencana Allah yang besar dalam Kristus Yesus sejak semula telah ditetapkan oleh Allah, dan itu Bapak Ibu sekalian bisa kita lihat secara tersirat ketika kita membaca mulai dari kitab Kejadian pasal 1. Ya, saya akan membacakan untuk kita Kejadian pasal 1 ayatnya yang pertama. Dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi ada dua tempat Bapak Ibu yang dirancang oleh Allah menjadi tempat kediaman Allah, yaitu dikatakan langit dan bumi atau surga dan bumi. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika Allah sudah menciptakan langit dan bumi, Allah menyatakan rencananya, Allah menyatakan kehendaknya bagaimana Dia memperlihatkan segala kebaikannya atas bumi ini. Ya, Allah merancang sesuatu kehendak Tuhan untuk dinyatakan di atas bumi ini. Dan kita tahu Bapak Ibu sekalian, yang paling banyak Tuhan berfirman dan menyatakan apa yang Dia kehendaki untuk terlaksana memberkati bumi ini, itu adalah melalui sebuah bangsa pilihan, yaitu bangsa Israel. Allah menyatakan bagaimana Tuhan memberkati dan memberikan janjinya, ya, melalui satu orang tokoh yang dipanggil oleh Allah yang sangat luar biasa, yang kita tahu dia adalah bapa orang beriman melalui Abraham. Nah, melalui Abraham, Bapak Ibu sekalian, Allah berjanji bahwa Dia akan memberkati melalui keturunannya, memberkati seluruh manusia di muka bumi ini. Allah memberkati Abraham dan memberikan apa yang dijanjikannya kepada Abraham, meskipun begitu lama dia menunggu seorang anak, tapi akhirnya Allah juga menggenapi apa yang Dia janjikan itu, yaitu dengan lahirnya Ishak. Kemudian Ishak memperanakkan Yakub, dan Yakub atau Israel memperanakkan 12 suku. Itulah yang disebut dengan bangsa pilihan. Jadi melalui bangsa pilihan ini, Bapak Ibu sekalian, Allah menyatakan rancangannya yang dari semula, ya, menyatakan rancangannya bagaimana Dia akan memberkati bumi melalui keturunan daripada Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan melalui keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub, dari sanalah lahir juru selamat kita, Yesus Kristus, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian,
kalau kita membaca apa yang dikatakan, diajarkan oleh Tuhan Yesus di dalam Matius pasalnya yang ke-6, saya akan membaca Bapak Ibu sekalian, di Matius pasal 6, ya, dikatakan di ayatnya yang ke-9 dan 10. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Jadi tadi kita lihat bahwa di Kejadian pasal 1 ayat 1, Bapak Ibu sekalian, Allah menciptakan langit dan bumi, dan kemudian kita membaca di sini bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan pengharapan, ya, pengharapan yang dinyatakan kepada umat pilihannya, kepada bangsa Israel. Mereka berdoa supaya jadilah kehendak Tuhan di bumi seperti di surga. Jadi ada di bumi, di bawah kehendak Allah, ada juga di atas di surga. Tapi pengharapan daripada murid-murid Tuhan Yesus, pengharapan daripada bangsa pilihan Tuhan, yaitu keturunan daripada Abraham, Ishak, dan Yakub ini dinyatakan oleh Yesus Kristus. Mereka berpengharapan agar kerajaan Allah jadi dinyatakan di bumi ini, sama seperti yang ada di surga. Jadi rancangan Allah dinyatakan melalui bangsa pilihan bangsa Israel supaya kerajaan surga turun ke bumi ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, rancangan Allah, ya, di mana juga ada dipersiapkan oleh Allah sendiri, Bapak Ibu sekalian. Sebelum dunia dijadikan, Allah juga sudah mempersiapkan sebuah rancangan umat untuk ditempatkan, diposisikan di dalam surga. Dan ini akan kita lihat di dalam Filipi pasal 3 ayatnya yang ke-20, Bapak Ibu sekalian. Ya, saya akan membawa kita untuk melihat apa yang tertulis di dalam firman Tuhan. Filipi pasal 3 ayatnya yang ke-20. Ya. Dan di sini Rasul Paulus mengatakan ayat 20 dan 21, Filipi pasal 3, karena kewargaan kita, ya, karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Ya, ayat 20 dikatakan karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Dan kita tahu setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, setelah 40 hari dia melayani dan menyatakan, menampakkan dirinya kepada murid-muridnya, kemudian dikatakan lalu terangkatlah Yesus naik ke sorga. Jadi Bapak Ibu sekalian, sorga itu berada di atas, posisinya jelas, dan kesanalah Yesus diangkat, dan disitulah rumah Bapa. Nah, sehingga Paulus mengatakan di sini, kewargaan kita adalah di sorga, di atas, Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu, di dalam 1 Tesalonika pasalnya yang keempat, ya, 1 Tesalonika pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-16, disinilah kita melihat bagaimana pertama-tama Tuhan akan membawa kita ke rumah Bapa di surga. Ya, disinilah peristiwa bagaimana kita diangkat dan kita akan naik ke atas, akan naik ke surga. Ya, di dalam 1 Tesalonika pasalnya yang keempat, kita lihat ayatnya yang ke-16 dikatakan begini. Sebab pada waktu tanda diberi,
yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru, sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun. Akan turun, Bapak Ibu sekalian, ya, akan turun dari mana? Dari surga. Dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Ayat 17, sesudah itu kita yang masih hidup, yang masih tinggal akan diangkat. Ya, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan. Jadi kita akan diangkat dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Bapak Ibu sekalian. Dan ini yang disebut dengan rapture. Ini yang disebut dengan pengangkatan di awan-awan. Siapa yang diangkat di awan-awan? Bapak Ibu sekalian. Adalah orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Dan disitulah kita akan bertemu langsung dengan Tuhan. Menyongsong Tuhan di angkasa. Jadi ini bukan pertemuan di bumi. Tapi ini adalah pertemuan di udara. Ya. Dan dikatakan demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Di mana? Karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Jadi kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Ya, di surga. Setelah kita diangkat. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita kembali tadi kepada kitab Efesus, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan oleh Rasul Paulus di dalam pasal 1 tadi dikatakan bahwa di ayat 4 dan 5, sebab di dalam Dia, di dalam Yesus Kristus, Allah telah memilih kita, ya, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Ya. Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Jadi Allah memilih, ya, Yesus Kristus dan memilih kita di dalam Dia. Amin. Memilih Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat kita supaya kita berada di dalam Dia dan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya sebelum dunia dijadikan, Bapak Ibu sekalian. Dan di ayat 5 dikatakan dalam kasih. Bagaimana Allah memilih kita? Dalam kasih. Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaannya. Ya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia, di dalam Yesus Kristus yang dikasihinya. Nah, ini adalah rancangan Allah sebelum dunia dijadikan, Bapak Ibu sekalian. Bagi kita sekalian, bagi kita orang-orang yang percaya kepada penebusan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Penebusan yang lunas dibayar atas segala kesalahan dan dosa kita. Dan ini adalah merupakan suatu berkat yang terbesar yang kita peroleh. Bapak Ibu sekalian, di ayat 7 dikatakan, yaitu sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh pengampunan akan segala dosa-dosa kita. Ini adalah rancangan Allah sebelum dunia dijadikan bagi kita orang-orang percayanya yang dipilih di dalam Kristus Yesus, setiap orang yang percaya kepada pengorbanannya, sehingga suatu saat kita akan dibawa oleh Allah, dibawa oleh Kristus Yesus kepadanya untuk mengalami pengangkatan di awan-awan untuk bertemu dengan Tuhan di udara. Bapak Ibu sekalian, sehingga dikatakan itu adalah semuanya terjadi, ya Bapak Ibu, di ayat 9 dikatakan sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita. Jadi ini adalah merupakan rahasia yang dinyatakan oleh Allah melalui firman-Nya kepada kita tentang apa yang dirancangkan oleh Allah Bapa di dalam Kristus Yesus mengenai kehendaknya yang dinyatakan bagi umat manusia untuk memberkati semua orang di muka bumi ini melalui Kristus Yesus. Di mana pertama-tama Bapak Ibu sekalian kita melihat bahwa Allah berfokus kepada apa yang dirancangkannya kepada umatnya, umat pilihannya
umat pilihannya bangsa Israel itu sendiri. Tetapi karena orang Israel menolak Yesus Kristus, orang Israel menolak kehadiran daripada Mesias, orang Israel menyalibkan Mesias, maka saudara-saudara, Allah berpaling kepada kita bangsa-bangsa lain, dan yang semula kita adalah dikatakan sebagai orang-orang yang tidak mengenal Allah, dari semula kita dikatakan adalah orang-orang yang tidak memiliki bagian di dalam perjanjian kepada umat pilihannya bangsa Israel. Tapi sekarang Bapak Ibu, di dalam Kristus Yesus kita menerima limpahan berkat daripada Yesus Kristus melalui pencurahan darahnya. Dan kita bersyukur karena kita diterima menjadi anak-anak Tuhan. Kita diterima menjadi pewaris surga untuk bisa menyatakan, melaksanakan rancangan Allah di bumi ini, untuk menyatakan apa yang dikehendaki oleh Allah, memberkati semua orang melalui anaknya yang tunggal Yesus Kristus. Kitalah sebagai saksi, Bapak Ibu sekalian, mengapa kita masih ada di bumi ini, sejak kita dipilih menjadi orang yang percaya, sejak kita dipilih melalui Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Kenapa kita masih diberikan kesempatan saat ini untuk tinggal di sini? Adalah untuk menyaksikan kasih karunia Allah yang sangat luar biasa. Dan dikatakan Bapak Ibu sekalian, di ayatnya yang ke 11 tadi, ya, saya akan baca sedikit lagi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Kristuslah Dia kami mendapat bagian yang dijanjikan, karena yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat tadi dikatakan di ayat 10, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu yang ada di sorga dan juga yang ada di bumi. Jadi Bapak Ibu sekalian, bahwa Allah memiliki rancangan untuk mempersatukan, memfungsikan ya semua orang yang ditentukan oleh Allah untuk menempati surga, ya, dan juga untuk menempati bumi ini berfungsi untuk memuliakan Tuhan. Itu adalah rancangan Allah sejak semula. Dan kitalah saat ini, Bapak Ibu sekalian, yang dipakai oleh Allah untuk menyaksikan rancangan Allah. Melalui kebenaran firman Tuhan, kita memberitakan itu kepada semua orang, menjadi berkat yang sangat luar biasa. Dan jangan lupa Bapak Ibu sekalian, di ayatnya yang ke-12, 13 dan 14, saya akan membaca. Ini adalah merupakan jaminan daripada janji Tuhan kepada kita semuanya. Sekali lagi, jaminan janji Tuhan kepada kita semuanya, bahwa kita ini adalah orang-orang yang sangat terberkati di dalam Kristus Yesus. Di ayat 12 dikatakan, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus, boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan Allah. Amin, puji Tuhan. Bahwa Allah merancang kita bukan untuk hidup sia-sia, tetapi menjadi puji-pujian, ya, menjadi sesuatu yang sangat bernilai bagi kemuliaan Allah. Bapak Ibu sekalian, di dalam Kristus Yesus kita ditempatkan, di dalam Kristus Yesus kita memiliki berkat Tuhan, di dalam Kristus Yesus kita memiliki posisi yang permanen, sehingga kita ini dirancang oleh Allah bukan untuk menyaksikan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, tetapi Allah mau memakai hidup kita menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Sehingga dikatakan di ayat 12 itu, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, di ayat 13-nya dikatakan, di dalam Dia kamu juga, di dalam Yesus Kristus kita, saudara-saudara, ya. Ini yang sangat luar biasa. Bahwa kita bukan berada di luar Kristus, tapi kita ada di dalam Kristus. Orang-orang yang berada di luar Kristus adalah tanggung jawab kita untuk membawa mereka masuk ke dalam.
Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia, di dalam Yesus kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Ayat 14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita, garansi bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Lagi-lagi adalah untuk memuji kemuliaannya. Kita dimeteraikan dengan Roh Kudus dan kita diberikan jaminan garansi yang kekal, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus, sebelum saya mengakhiri renungan pada pagi hari ini, di tengah-tengah situasi dunia yang sangat sulit, di mana tidak bisa dikatakan ada jaminan, ya Bapak Ibu sekalian. Semua saat ini banyak orang yang ketakutan. Banyak orang saat ini Bapak Ibu bahkan kehilangan pengharapan, ya, di mana kita sudah sama-sama menyaksikan bagaimana pandemi virus COVID-19 melanda ketakutan di seluruh muka bumi ini, Bapak Ibu sekalian. Ya, banyak orang yang kehilangan pekerjaan, bahkan banyak orang yang kehilangan jiwa anggota keluarganya. Dan sampai saat ini posisi keadaan daripada dunia saat ini belumlah berakhir dari ancaman ketakutan akan virus yang berganti terus dan bermutasi terus dan lain sebagainya, Bapak Ibu sekalian. Tetapi kita adalah orang-orang yang sudah dirancangkan oleh Allah sejak semula, Bapak Ibu, untuk menikmati damai sejahteranya. Karena kepada kita dikaruniakan Roh Kudus menjadi jaminan, menjadi garansi bagi kita, memberikan penghiburan bagi kita, kekuatan bagi kita, dan bahwa kita ini adalah orang-orang yang sudah ditetapkan oleh Allah di dalam Kristus Yesus untuk memiliki dan menyatakan pengharapan yang sempurna bagi dunia ini. Kitalah yang menolong mereka. Kitalah yang dipersiapkan Allah untuk menyatakan kepada dunia ini bahwa ada pengharapan yang pasti di dalam Yesus Kristus. Dunia ini adalah sementara, tetapi surga adalah kehidupan yang kekal bagi setiap orang yang percaya suatu saat akan mengakhiri hidup di dunia ini untuk masuk kepada rencana Allah yang sempurna, dan kita akan hidup selama-lamanya di hadapannya. Bapak Ibu sekalian, di pagi hari ini sekali lagi mari kita tetap bersemangat. Kita tidak akan kendor di dalam pelayanan kita. Kita tidak akan kendor di dalam membangun pelayanan kita. Kita tidak akan kendor di dalam menyatakan kasih Allah kepada dunia ini. Dan kita tidak akan kendor di dalam bertolong-tolongan untuk melakukan kehendak Tuhan, untuk hidup di dalam hukum Kristus, yaitu hukum kasih. Karena itu Bapak Ibu sekalian, puji Tuhan, pada pagi hari ini kita sudah bersama-sama bisa saling mendoakan di dalam kelompok saat teduh pada pagi hari ini. Dan bukan hanya kita di antara kita bisa saling mendoakan, tetapi kita juga bisa mendoakan semua orang yang membutuhkan pertolongan. Kiranya Tuhan campur tangan di dalam kehidupan mereka semua, sehingga bisa melakukan atau bisa menghidupi apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kebenaran Yesus Kristus yang nyata. Bapak Ibu sekalian, itulah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan dalam waktu yang terbatas ini. Bagaimana rancangan Allah sejak semula sungguhlah indah, rancangan damai sejahtera bagi kita semua orang-orang yang percaya kepadanya, dan kita ini adalah umat pilihannya, dan kita ini adalah tubuh Kristus yang berfungsi memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita untuk selama-lamanya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga. Pagi hari ini Tuhan, kebenaran firman-Mu sudah dikumandangkan, dan puji-pujian juga sudah dikumandangkan untuk memuliakan Engkau Bapa di surga. Kami mempersiapkan diri kami Tuhan untuk menyambut segala kemurahan hati Tuhan, menyambut segala kebaikan Tuhan, kasih karunia Tuhan, di mana Engkau telah merancangkan dari semula ya Bapa,
bahwa kami ini adalah orang-orang yang akan terus dipakai oleh Tuhan, memuliakan-Mu ya Tuhan. Dan kami tahu ada Roh Kudus yang menjamin, kami tahu ada Roh Allah yang menggerakkan hati kami, yang memfungsikan hidup kami. Kami tidak boleh ragu ya Tuhan, di dalam situasi apapun, kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Diberkatilah semua orang yang mendengarkan firman Tuhan, baik di dalam Zoom meeting di saat teduh pada pagi hari ini, dan juga semuanya yang mendengarkan firman Tuhan di live streaming. Kami sangat bersyukur semuanya ini boleh terjadi sesuai dengan rancangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, menyerahkan semuanya kegiatan kami, aktivitas kami di pagi hari ini sampai siang hari, 1 hari penuh. Kami percaya Roh Tuhan, Roh Kudus menyertai kami semua dan membuat hidup kami berbuah bagi kemuliaan nama-Mu. Di dalam